Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Anjani, NPM D1A019062, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah saya, yaitu intervensi dengan kelompok. Yang pertama adalah intervensi sosial. Apa intervensi sosial? Intervensi sosial adalah perubahan yang telah direncana untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi individu, kelompok, masyarakat, atau komunitas. Lalu, apa tujuan dari intervensi? Tujuan dari intervensi sendiri adalah berfungsi untuk memperbaiki fungsi sosial. Lalu ada hubungan intervensi dan ilmu kesejahteraan sosial. Apa hubungan antara intervensi dan ilmu kesejahteraan sosial? Yaitu saat pekerja sosial mengatasi masalah klien, maka mereka akan memakai intervensi sosial, seperti itu. Selanjutnya ada jenis-jenis intervensi sosial, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah intervensi dengan individu, yaitu mikro. Lalu ada intervensi dengan kelompok, yaitu mezo. Yang terakhir adalah intervensi dengan masyarakat atau komunitas, yaitu adalah makro. Selanjutnya jenis kelompok. Jenis kelompok sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan struktur, yang kedua ada berdasarkan fungsi, yang terakhir adalah berdasarkan pola interaksi. Yang pertama kita bahas adalah kelompok berdasarkan struktur. Kelompok berdasarkan struktur dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok formal sendiri yaitu dengan cara memilih anggotanya dengan prosedur yang resmi, seperti murid, lalu himpunan mahasiswa, lalu ada perusahaan resmi. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal sendiri membentukannya tidak melalui prosedur yang resmi atau masih secara kekeluargaan, seperti kelompok pengajian, arisan, lalu komunitas motor, seperti itu. Lalu ada kelompok berdasarkan fungsi. Yang pertama, kelompok tugas. Kelompok tugas gunanya adalah kelompok yang menyelesaikan tugas-tugas mereka, yaitu adalah contohnya seperti kelompok belajar. Selanjutnya ada kelompok sosial. Kelompok sosial sendiri merupakan kelompok yang bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial. Contoh kecilnya seperti keluarga. Lalu yang terakhir adalah kelompok berdasarkan pola interaksi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok interaksi, yang kedua ada kelompok koaksi, yang ketiga adalah kelompok counteraksi. Selanjutnya adalah dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Dinamika kelompok adalah interaksi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain dan adanya feedback dinamis serta memiliki tujuan tertentu. Lalu apa pentingnya dinamika kelompok tersebut? Yang pertama, individu tidak dapat hidup sendiri dalam suatu masyarakat. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, individu tidak dapat bekerja sendiri. Yang terakhir adalah masyarakat yang demokratis bekerja atau dapat berjalan lebih baik apabila lembaga sosial dapat bekerja dengan efektif. Lalu yang selanjutnya ada metode intervensi kelompok, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah focus group discussion, yang artinya diskusi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan membahas suatu permasalahan hingga mendapatkan solusi. Contoh seperti mengapa di suatu daerah itu memiliki angka anak putus sekolah yang cukup tinggi. Disinilah kita akan membahas suatu permasalahan tersebut dan mencari solusinya. Selanjutnya ada self-help group. Apa sih self-help group itu?
Self-help group sendiri merupakan kelompok yang memiliki permasalahan yang sama, bertujuan untuk perbaikan diri dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Contohnya, dalam kelompok kerja, mereka mengalami kepenatan dalam kerja dan stres dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka memiliki permasalahan yang sama dan menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.